Nelayan tradisional di pesisir pantai utara, Pantura, Jawa Tengah semakin kesulitan melaut karena ruang tangkap menyempit. Mereka kian terdesak dengan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan di pesisir Pantura, di antaranya jalan tol di pesisir Semarang Demak dan proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, di Kabupaten Batang. Hal itu dialami oleh ratusan nelayan Roban Timur, Desa Sengon, Kabupaten Batang dan nelayan di Tambakrejo, Kota Semarang. Mereka merasakan dampak dari berkurangnya ruang tangkap di laut. Dampak tersebut yakni menurunnya pendapatan. Dan bahkan ke tengah itu juga kita memerlukan perubahan. Dari alat tangkapnya juga harus berubah, dari perahunya mungkin juga harus berubah, dari mesinnya juga harus berubah. Dan mungkin masih ada lagi beberapa tantangan seperti yang di pelabuhan mungkin yang kami takutkan selama ini aktivitas di pelabuhan itu kan juga semakin melebar, Mas. Nah, yang kami takutkan apakah nanti juga ke Tambarjo itu akan diklaim sebagai wilayah aktivitas pelabuhan gitu loh. Nah, itu yang menjadi ketakutan kita. Dampak-dampaknya kita kan sekarang sudah kesulitan untuk menangkap ikan tadi, Mas. Karena kita harus ke tengah, karena di pinggir-pinggir sudah tidak memungkinkan untuk kita mencari ikan lagi di pinggir. Mungkin di tahun 2000-an atau yang mungkin saya bicarakan itu mungkin hasil tangkapan kita juga melimpah, Mas. Karena ada beberapa pilihan yang mungkin kita bisa melakukan penangkapan seperti ikan, kepiting, udang. Tapi di sekarang ini kami sudah tidak ada pilihan lagi, hanya satu solusi yaitu kerang hijau aja yang menjadi alih profesi kita. Kondisinya ya seperti biasa sih. Pesisirnya ya biasa, abrasi sedikit demi sedikit dan tangkapan menurun, paling gitu-gitu. Itu ruang tangkapnya terancam apa, Mas, di daerah sana, Mas? Kalau ruang tangkap itu ada beberapa yang tentu kalau adanya PLTU itu termasuk jadi ancaman ruang tangkap tersebut. Karena yang dulunya memang di tempat untuk ditangkap hasil lautnya itu sudah tidak bisa karena sudah ditempati. Belum lagi ada banyak sekali tongkang-tongkang gitu kan. Kita juga harus berhati-hati. Apalagi kalau malam itu kan bisa bahaya kalau nggak hati-hati bisa terjadi tabrakan atau semacamnya. Kawasan pemulihan pesisir ini kita memang akan fokus di 3 wilayah. Pertama di Roban Timur, yaitu di Batang, lalu kemudian di Tambakrejo, di Semarang dan Bedono. Nah, adapun program KPP ini atau kawasan pesisir ini ada beberapa aspek fokus kita. Pertama adalah soal pemulihan lingkungan pesisir, salah satunya soal mangrove, lalu kemudian yang kedua adalah soal bagaimana kemudian akses masyarakat terhadap air, lalu kemudian pendidikan kesehatan dan sebagainya. Itu juga perlu akan coba kita lihat apakah ada potensi kolaborasi di lapangan. Lalu yang ketiga, kita juga melihat aspek dari adaptasi masyarakat dari krisis iklim ini kan. Dampaknya salah satunya adalah hasil tangkapan nelayan yang berkurang dan sebagainya. Makanya kemudian kami di SDM sudah mencoba berkolaborasi dengan Walhi nasional dan Jawa Tengah untuk bisa masuk di aspek ekonomi. Salah satunya adalah soal rumpon atau kerang hijau. Nah, itu juga yang akan kita coba kembangkan dari hasil budidaya kerang hijau, lalu kemudian pada aspek keturunannya, turunan produksinya seperti apa yang akan kita kembangkan.